Ternyata Evi masih punya ibu. Karena kan selama ini Evi taunya ibu tuh udah gak ada. Aku meniatkan ke diri aku tuh bahwa aku gak mau anak aku gak ngerasain kasih sayang orang tuanya. Orang-orang ini tuh udah membuli Evi secara brutal dan sampai mengungkit masalah. Welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini aku kedatangan perempuan cantik biduan yang waduh waktu itu luar biasa banget. Ada Evi Masamba. Halo Bunda. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Evi sehat. Sehat seperti ya? biasa. Apa nih kesibukannya belakangan lagi apa? Kesibukannya paling nyanyi, off air, on air, terus juga menjadi ibu rumah tangga, ngerawat anak. Ya udah itu paling kesibukannya. Itu ya. Tapi kalau dibilang dari ajang pencarian bakat, waktu itu kan memang menangnya di ajang pencarian bakat tahun 2015 ya. Sampai sekarang udah 2024 gitu. Selama 9 tahun perjalanannya apa sih yang Evi rasain? Luar biasa perjalanannya. Di 9 tahun ini tuh gak gampang banget Bunda bisa sampai di titik ini karena orang pasti banyak banget menginginkan posisi seperti Evi sekarang. Dan Masya Allah itu baiknya Allah masih bisa bertahan sampai sekarang. Luar biasa sih Bunda, susah, senang, bahagia udah Evi rasain. Berjauhan dengan keluarga dari Jakarta ke Sulawesi dan harus merantau di sini cuman bareng anak dan suami. Dah itu. Dulu sebelum ikut ajang pencarian bakat, Mbak Evi itu apa kegiatannya? Aku sebelum ikut kompetisi itu emang sebelumnya pernah jadi ART. Itu di mana? Di Sulawesi. Oh di Sulawesi. Jadi perjalanan hidupnya tuh luar biasa ya. Luar biasa banget. Jadi ART berapa tahun? ART itu sekitar mungkin setahun. Oke. Setahun dan pernah jadi babysitter dan akhirnya karena menurut keluarga Evi tuh suaranya bagus gitu kan, akhirnya udah ikutlah Evi panggung ke panggung, ke desa nyanyi sampai akhirnya bisa ikut kompetisi pada waktu di tahun 2015 itu. Siapa yang menginisiasi untuk udah kamu ke Jakarta ikut nih ajang pencarian bakat ini gitu? Teman-teman sih waktu itu. Jadi kan ada beberapa teman Evi, satu seprofesi juga sama Evi kan Bunda, bilang ayo ikut bareng sama aku gitu. Dan ternyata teman aku ini gak jadi ikut. Bingung dong. Wah gimana nih, ini aku udah siapin formulir buat ke Makassar. Karena kan emang bener-bener belum pernah menginjakan kaki ke Makassar. Karena gak pernah jauh-jauh gitu loh. Paling daerah Masamba aja. Ya namanya Masamba itu nama daerah kamu kan ya? Iya nama daerah. Jadi dari Masamba ke Makassar tuh berapa jauh? Dari Masamba ke Makassar itu bisa sampai 12 jam. Naik darat. Cuman kan kalau sekarang kan udah enak, udah ada pesawat gitu. Cuman jadi dulu naik bus bela-belain ke Makassar buat ikut pencarian bakat. Dan luar biasa, makanya kan perjuangannya tuh luar biasa banget Bunda bisa sampai di titik ini, bisa menjadi juara di kompetisi kemarin. Padahal kalau dibilang banyak saingan-saingan yang masih bagus dari Evi, tapi kembali lagi itu rezekinya Evi gitu loh. Itu Masamba itu nama daerah Evi. Jadi akhirnya kan lengket dan menjadi banyak yang nggak tahu bahwa itu Masamba itu adalah nama daerah Evi karena waktu kompetisi memang kita setiap peserta bawa nama daerah masing-masing kayak Madura lah, Evi Masamba dan ternyata menjadi nama panggung Evi ya. Gitu loh sampai sekarang. Tapi apa sih pelajaran yang Evi dapat gitu dari perjuangan dari Masamba ke Makassar lalu bisa ke Jakarta? Awal mula menginjakan kaki ke Jakarta, apa yang ada di pikiran Evi? Gak percaya Bunda, kayak mimpi. Sampai detik ini aku duduk di sini pun tuh kayak berasa masih mimpi bahwa saya itu adalah seorang penyanyi, seorang orang bilangnya artis, lalu banyak yang gak menerima. Kenapa? masih banyak biasalah Bunda. Terus
kayak yang wah Masya Allah luar biasa banget rezeki yang Allah kasih ke Evi. Sampai semenjak Evi juara aku bisa mengangkat derajat keluarga Evi. Banyak sekali pelajaran yang Evi dapat. Banyak pelajaran, tentu juga banyak kesedihan. Dan luar biasa sih perjalanan 9 tahun ini. Kalau kesedihan apa yang paling dirasain saat itu? Kesedihannya sih mungkin kesedihan dan rasa syukurnya adalah di kompetisi kemarin Evi bisa ketemu sama ibu. 16 tahun gak pernah ketemu. Sama ibu kandung? Iya. Makanya aku bersyukur ada kompetisi itu sehingga Evi bisa ketemu sama ibu. Dan sedihnya adalah ternyata menjadi seorang artis public figure tuh gak gampang. Banyak hal yang harus saya lewati. Banyak pro dan kontra, banyak banget. Makanya itu kadang sampai detik ini selalu berucap syukur sama Allah bahwa wah luar biasanya gitu loh. Allah kasih aku rezeki dan masih bisa membuat aku bertahan dan membuat aku kuat sampai detik ini. Memang dulu waktu di Masamba kakak beradik adik berapa? Aku bersaudara itu 2 bunda dari mama bapak. Karena kan mohon maaf bapak sama ibu kan udah gak bareng. Jadi sekarang mereka itu udah bareng-bareng, udah punya keluarga masing-masing kan. Evi di bapak berdua bersaudara, ibu 2 juga, bapak juga 2. Jadi kami bersaudara ada 6. Terus saat menghabiskan masa kecil sampai akhirnya hijrah ke Jakarta, Mbak Evi tinggal sama siapa? Di kampung apa? Di kampung sama nenek. Oh sama nenek. Jadi papa nggak tahu. Papa tapi tahu di mana? Bapak tahu. Jadi karena kan waktu kecil itu benar aku sama adik dirawat sama nenek dan cucu-cucu yang lain. Nah kalau bapak kan udah punya keluarga kan. Ibu juga di situ juga di Masamba. Di beda iya di Masamba juga. Okay. Kalau ibu pada waktu itu kan Evi nggak tahu. Ibu ada di mana? Apakah masih hidup ataukah? Jadi ibu pergi pada saat Mbak Evi umur masih kecil, masih kecil. SD. Adik aku yang kecil itu baru belajar jalan kalau nggak salah 11 bulan apa 12 bulan. Oke. Jadi 16 tahun nggak ketemu, tiba-tiba dipertemukan lagi di kompetisi. Apa perasaan Mbak Evi waktu tiba-tiba dihadirkan orang yang 16 tahun nggak pernah ketemu dan itu seorang ibu gitu? Apa ya? Kayak mimpi ternyata Evi masih punya ibu. Karena kan selama ini Evi taunya ibu tuh udah gak ada. Dan ternyata pas di kompetisi kemarin Evi dipertemukan sama ibu dan dipersatukan lagi sampai detik ini. Masya Allah. Walaupun kemarin adik aku kan masih kecil banget ya waktu itu. Jadi melihat ibu itu kayak asing. Jadi aku cuma bilang, "Dek, ini ibu. Alhamdulillah ibu masih ada." Bahagia yang gak bisa aku ungkapin pada waktu kompetisi itu. Masya Allah, aku gak bisa ungkapin gimana bahagianya aku, gimana bersyukurnya aku ternyata ibuku tuh masih ada. Karena selama ini aku berpikir ibuku udah gak ada. Dan nggak tahu di mana. Nggak tahu ada di mana. Karena terakhir waktu Evi masih SD kan ibu sempat jadi itu kan tenaga kerja di luar negeri kan. Udah pulang dan terakhir nggak ketemu lagi. Cuman sekali nengokin udah nggak ada kabar lagi. Dan aku berpikir bahwa beliau udah nggak ada. Dan ternyata luar biasanya kompetisi kemarin dipertemukan di atas kompetisi. Itu luar biasanya. Itu dari ajang pencariannya yang mencari ibu atau ibu yang memang mencari Mbak Evi? Sepertinya waktu itu, jadi ceritanya ini panjang Bunda. Jadi kenapa aku sampai ikut kompetisi pada waktu itu niat pengen ketemu ibu. Jadi aku tuh ikut kompetisi niatnya itu bukan mau kompetisi bilang mau juara atau nggak ada niat sama sekali. Jadi benar-benar ini loh Bu, anak ibu udah besar, udah bisa nyanyi. Aku kangen ibu. Dan itu aku sempat ngomong kayak gitu pas di kompetisi itu. Dan itu masih penyisihan, belum lolos ke Jakarta.
niatnya seperti itu bunda, nggak ada niat sama sekali bilang mau lolos ke Jakarta atau gimana, nggak ada lagi kepikiran. Dan ternyata Evi lolos ke Jakarta mewakili Sulawesi, dan masya Allah Evi jadi juara di sana. Dan kado yang terindah lagi adalah Evi dipertemukan orang tua Evi. Dan makanya aku sangat-sangat berterima kasih sama tim kreatif pada waktu itu, benar-benar berjuang mempertemukan Evi dan bisa mempertemukan Evi di atas panggung pertama kali selama 16 tahun itu. Luar biasa. Saat pertama kali ketemu ibu, apa yang ibu sampaikan? Nangis pada waktu itu, bener-bener memeluk Evi, kayak yang nggak mau ngelepasin Evi gitu di atas panggung, bawain boneka. Pertama kali Evi dipilihin boneka sama ibu aku sendiri, dan cuman bilang maafin ibu baru bisa datang. Dia cuma ngomong kayak itu, minta maaf sama aku. Apa ibu cerita selama 16 tahun ini beliau berada di mana? Setelah Evi sama ibu berkomunikasi, udah diceritain. Jadi ternyata selama ini beliau itu ada di Kalimantan, di sana bersama keluarga Barunya. yang baru, dan menceritakan betapa beliau ternyata sempat nyari nyari Evi, cuman karena kan pada waktu itu mama sama bapak aku yang di sana tuh kan di hutan. Jadi mereka itu di hutan, jadi komunikasi di sana tuh agak susah untuk nyari informasi bahwa Evi itu ada di mana. Dan akhirnya nggak ada kabar lagi, itu cerita dari mama, dan ternyata ketemunya di kompetisi kemarin. 16 tahun gak ketemu ibu gitu ya. Ada gak sih perasaan atau luka yang mungkin kayak itu tuh gak bisa hilang gitu, perasaan yang hilang gitu kan, 16 tahun sosoknya gak ada gitu. Ada gak sih perasaan itu yang masih suka dirasain gitu? Selama 16 tahun itu aku kayak sempat marah, kok aku gak punya ibu. Aku kadang kalau ngelihat teman-teman Evi di zaman kompetisi pun kemarin, kalau ketemu orang tuanya kan kadang nengokin kan di asrama tuh, ya udah aku tinggal diem aja ngeliatin. Karena aku dalam hati ngomong, kok aku nggak punya ibu, gimana sih rasanya punya ibu. Makanya aku setelah mempunyai anak, aku meniatkan ke diri aku tuh bahwa aku gak mau anak aku gak ngerasain kasih sayang orang tuanya. Seberat apapun perjalanan saya sebagai seorang artis, seberat apapun kondisi saya dengan suami saya gak akan pernah biarin anak-anak saya ngerasain apa yang saya rasakan pada waktu dulu, yang gak bisa ngerasain kasih sayang orang tua, yang gak bisa ngerasain kasih sayang ibu tuh seperti apa bunda. Tapi aku kembali lagi, mungkin jalan takdir Evi mungkin seperti itu, dengan adanya jalan seperti itu akhirnya bisa seperti yang sekarang bisa kan, menjadi seorang Evi Masamba yang kuat ya. Wow. Dan saya gak pernah dendam sama ibu aku. Iya, gak boleh dong, pasti mereka punya alasan masing-masing yang kita gak tahu. Cuma memang sosoknya hilang aja selama 16 tahun gitu kan. Sekarang ibu di mana? Alhamdulillah di Kalimantan bunda. Oh, di Kalimantan. Jadi sekarang udah deket, udah sering berhubungan ya? Iya, komunikasi. Kadang tiap hari nelpon. Masya Allah, maksudnya kemarin nggak tahu di mana, sekarang tiap hari berteleponan, nanyain cucunya gimana kabarnya. Dan ya itulah luar biasa baiknya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ada banyak kebaikan setelah hal-hal yang mungkin sudah dilalui sama Mbak Evi ya. Mbak Evi ini juga dibilang bahwa pernah merasa minder waktu ikut ajang pencarian bakat karena putus sekolah, cuma sampai SD kelas 3 ya? Kelas 3 SD. Kenapa waktu itu berhenti, kenapa? Satu, karena ekonomi ya. Karena memang kan zaman dulu kan masih bayar ya bunda ya. Iya, belum gratis ya? Belum gratis. Dan putus sekolah karena itu salah satunya. Tapi aku sempat waktu itu pengen lanjutin lagi,
nenek ngomong gak ada duit nak. Waktu itu kan, karena kan pas waktu itu aku balik lagi ke sekolah jalan-jalan, guruku sampai ngomong, Vi kok kamu gak masuk sekolah, ini masih nama kamu masih ada loh di sini. Pulang aku ke rumah, aku tanyalah ke nenek, Ma, aku kan panggilnya nenek itu mama gitu kan, Ma, Evi mau sekolah lagi itu, nama Evi itu masih ada di sana di SD. Nenek cuma bilang gak ada duit nak buat masuk ke situ lagi. Ya udah, aku cuma bilang ya udah. Makanya mulai dari umur Evi masih kecil itu udah bisa tahu namanya kerja keras, udah ikut sama keluarga kesana kemari nyari uang sendiri. Itu kalau nggak salah umur Evi itu udah 11 tahun apa 12 tahun udah bisa kerja. Bagaimana seorang Mbak Evi mengembalikan rasa percaya dirinya? Pasti kan awalnya tadi katanya minder karena putus sekolah dan mungkin faktor ekonomi. Apa yang membuat kamu merasa kayak aku sekarang ini udah lebih percaya diri gitu? Banyak yang support Bunda. Alhamdulillah banyak banget orang yang support Evi. Karena jujur kenapa aku bisa minder, karena aku sering banget dibully. Sering dibully dari fisik, dari ujung kaki sampai rambut itu Evi dibully fisiknya semua. Tapi aku kembali lagi, ya mau gimana ya, Allah udah ngasih Evi seperti ini gitu loh. Jadi aku harus bersyukur. Dan untungnya banyak teman, sahabat dan keluarga suami Evi sekarang benar-benar mensupport bahwa cantik itu tuh relatif. Jadi aku tuh punya kayak semangat gitu loh. Oh iya ternyata cantik itu relatif. Ngapain aku malu gitu loh. Jadi bener-bener ada support dari keluarga sampai aku nggak minder lagi Bunda. Awal-awal sih bener-bener minder, ketemu orang tuh kayak malu, takut diomongin, takut apa sih kok jelek banget gitu. Tapi alhamdulillah banyak ya kayak gitu Bunda awal-awalnya. Tapi sekarang aku percaya diri, apapun orang bilang, apapun orang omongin ke Evi, udah terserah. Inilah Evi sekarang, mau aku mau jelek kayak mirip. Orang tuh punya kecantikannya masing-masing. Orang juga jadi bisa kelihatan cantik karena pembawaan dari diri dia. Jadi cantik tuh kan gak melulu harus fisik, kulit putih apa itu mah udah nggak inilah. Artinya orang-orang kalau dibule, kalau ke Indonesia nyarinya tuh yang beda. Jadi orang akan cantik pada porsinya masing-masing. Berarti Mbak Evi ini pernikahan udah berapa tahun? Alhamdulillah sudah jalan 6 tahun udah. Oke, selama 6 tahun perjalanan pernikahan. Apa yang Mbak Evi rasakan? Luar biasa. Betul itu. Pernikahan itu kayak luar biasa. Jadi kayak roller coaster apa istilahnya ya. Luar biasa 6 tahun itu menikah. Tapi aku bersyukur Bunda. Itu lagi kesyukuran. Banyak banyak hal baik yang selalu dikirim Allah ke Evi gitu loh. Punya suami yang betul-betul jadi garda terdepannya Evi. Ketika Evi ada masalah, ketika aku ada problem, pasti dia yang di depan untuk ngeinin Evi. Dan suka duka udah Evi jalanin bareng sama suami aku sampai bisa di titik ini. Karena kalau nggak ada suami saya, aku nggak tahu seperti apa kemarin. Ketika dia sudah datang menikah sama Evi, aku bisa menjadi Evi yang benar-benar jadi diri sendiri gitu loh. Berarti ketemu suami itu setelah ajang pencarian bakat? Iya. Setelah orang ketemu di mana sih? Ketemunya pas nyanyi Bunda, off air. Oh gitu. Beliau orang asalnya dari Sulawesi Tengah di Morowali. Sama-sama orang Sulawesi. Sama-sama. Oke, terus ketemu. Naksir. Jadi iseng sih awalnya Bunda, karena kan menurut Evi ganteng nih cowok nih gitu, dia fotografer kan. Terus dia maksudnya ganteng lah gitu loh, ya namanya kita perempuan ya Bunda ya. Dan ternyata jalan terus, dan aku pacaran 3 bulan langsung dilamar sama dia. Gak ada serius ya? Langsung serius. Dia langsung bilang, aku gak mau pacaran terlalu lama. Saya gak mau, dia ngomong gak mau zina, gak mau apa, dia ngomong kayak gitu. Aku mau ngelamar kamu dan saya ingin ketemu sama keluarga kamu. Udah aku bawa, ya udah. Padahal aku tuh awalnya, aduh kok jadi serius gini gitu kan. Berani datang ke keluarga Evi yang kalau bisa dibilang keluarga Evi itu agak serem-serem ya menurut Evi. Masya Allah dilancarkan sampai hari H. Dan itu hanya 1 bulan dia selesai ngelamar Evi, langsung tuh nikah. Udah
diramein di kampung. Cepet ya Cepet. perjalanannya. Tapi Mbak Evi, ini mau sedikit tanya, kan pernah ada berita bahwa ada gosip mengenai rumah tangganya Mbak Evi sempat ingin menyerah, sempat ingin berpisah. Bener nggak tuh? Bener. Nangis lagi. Aduh, ya ini nggak nangis ini. Ini udah kuat kayaknya kalau Udah ini ya. kuat kalau yang ini. Kenapa Mbak? Dulu itu kan ya namanya pengantin baru ya Bunda ya. Tiba-tiba 1 bulan 2 bulan tiba-tiba hamil, dikasih rezeki sama Allah. Dan ternyata hamil pertama aku itu nggak suka sama hawa wanginya suami. Jadi nggak suka, kesel gitu loh. Oh gitu. Nah terus suami aku ini nih mungkin ya kita pengantin baru ya Bunda, belum mengerti bahwa orang hamil itu ada yang ngidam kayak gitu. Suamiku emosi, nggak seneng ngeliatin aku, kamu jangan deket-deket. Jadi aku tuh kayak marah, ngusir gitu kan Bunda. Akhirnya suami aku tuh, namanya kita masih pengantin baru, ya udah aku minta cerai karena suami aku tuh kayak nggak peduli gitu loh dengan itu baby blues ya. Iya, jadinya baby blues, nggak peduli bahwa ini istri kamu nih lagi kena ngidam gitu loh. Tapi akhirnya berjalannya waktu, kita belajar gitu loh bahwa ini adalah ngidamnya istri aku, kita baikan kembali. Dan aku ngasih tahu ini aku hamil nih ngidam, bukan nggak suka sama kamu. Oh berarti gitu. ini masalahnya waktu hamil Waktu ya? hamil. Oke. Dan ditambah lagi waktu itu kan jujur aja kan suami aku suka main game kan Bunda. Ya game online katanya. Main game. Nah udah hamil terus dia udah nggak fokus ke aku, ditambah lagi aku udah bete sama dia. Akhirnya udah semuanya campur aduk, aku minta pisah sama dia waktu itu. Aku yang meminta, bukan dianya yang meminta. Cuman ya keluarganya turun tangan tuh, ini kamu ngidam, katanya kamu tuh ngidam, ya mau gimana ya, orang nggak ngerti, baru pertama kali kan Bunda. Akhirnya alhamdulillah dipersatukan lagi, terus sampai sekarang. Apa yang membuat Mbak Evi merasa aku harus baikan nih, aku harus mempertahankan rumah tanggaku? Karena banyak banget kita tahu sekarang bahwa sepertinya mudah banget buat pasangan untuk menyerah dengan pernikahannya, cerai gitu. Tapi ada juga orang yang terseok-seok, pokoknya gimana caranya harus bertahan gitu kan. Dari Mbak Evi sendiri, gimana sih caranya mempertahankan rumah tangga saat itu untuk bisa, ayo kita perbaikin sama-sama? Lebih kayak ini sih Bunda, kalau Evi sendiri nih ya, karena kan ujian rumah tangga itu kan beda-beda ya Bunda. Betul. Ada yang inilah itulah. Nah sedangkan Evi itu lebih kayak komunikasi. Jadi kita perbaiki tuh komunikasi aku sama suami, perbaiki. Dan salah satunya juga kenapa aku mempertahankan rumah tangga saya adalah, satu, saya cinta suami saya, dan ini hanya masalah sepele, bukan masalah yang besar, yang bisa dibilang ini masih bisa dibenerin. Andai kata mungkin suami saya udah mukul, KDRT, atau mungkin dia selingkuh, entah, aku nggak tahu lagi, itu beda lagi ceritanya. Tapi alhamdulillah suami saya nggak pernah melakukan itu. Ini hanya masalah berbeda pendapat aja aku sama suami. Dan kedua, kenapa aku sampai selalu menginikan ke diri aku tuh, menyemangatin diri aku tuh, bahwa kamu jangan pernah bisa sama suami kamu walau hanya masalah kecil. Itu adalah saya nggak ingin anak-anak saya ngerasakan nggak punya orang tua, karena nggak enak Bunda. Betul. Nggak punya orang tua itu, ibu sama bapak pisah itu nggak enak. Karena aku ngerasain sendiri. Iya sama. Ya kan Bunda, itu nggak enak, berat banget. Makanya kalau masih bisa diselesaikan, aku selesaikan sama suamiku. Suamiku marah, aku turunin egoku. Aku marah, suamiku kabur. Oh iya benar. Nggak, suamiku gitu menghindar. Suamiku menghindar. Jadi suamiku menghindar karena dia udah tahu kalau aku tuh kalau udah marah bener kayak udah keserupan. Berarti suamimu sabar ya? Sabar kayak gitu Bunda. Cara menghadapinya selama 6 tahun ini, yaitu saling mengerti, saling menurunkan ego, dan tentunya komunikasi itu penting banget. Betul. Intinya memang harus dua-duanya mau untuk merubah diri. Iya. Karena kalau salah satu aja juga berat kan. Kasihan juga kalau kita mempertahankan rumah tangga tapi kita udah sebenarnya capek gitu. Karena orang dikasih tahu juga bebel gitu kan. Jadi perlu komunikasi antara kedua-duanya ya. Karena namanya kita pasangan suami istri kan otomatis
nggak sama pemikirannya ya Bunda ya. Iya. Jadi benar-benar harus saling mengerti. Sekarang masih sering ini nggak manggung-manggung? Masih Nyanyi? masih Masih ya. alhamdulillah, masih. Biasa kemana sih paling sering? Keluar Sulawesi kota pasti ya? jauh, Sulawesi, Kalimantan, kemana aja sih Bunda. Masih. Yang penting cuannya cocok. Yang penting ini ya, yang penting halal. Iya, yang penting itu halal dan bayarannya cocok. Sampai kemarin Mbak Evi di salah satu event katanya videonya viral nih gara-gara statement kamu ditelantarkan di daerah Luwu Timur. Luwu Timur tuh daerah Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ya. Aku kayak pernah deh ke Luwu nyanyi. Deket daerah F itu. Dekat Mas Hamba itu. Iya, dekat. Oke, gimana sih ceritanya kok bisa? Itu padahal asal daerahnya loh. Masa ditelantarkan? Sebenarnya gimana ya ngejelasinnya? Soalnya masalah ini tuh udah kemana-mana Bunda ya. Tahu sendiri kan netizen pasti udah dipelintir ke sana kemari, videonya dipotong dan aku tuh sampai bikin video live di mana di TokTok kemarin kan. Terus bikin video di Instastory itu karena udah selesai kejadiannya. Jadi aku tuh marah bukan karena tiket. Sebenarnya karena kan banyak yang berseliweran bahwa ini masalah tiket pesawat nih. Apa akumulasi jadinya? Enggak. Padahal bukan masalah tiket. Tiket itu udah clear Bunda. Oke. Masalah mobil. Kenapa mobil? Kenapa mobilnya? Jadi aku tuh selama 9 tahun nyanyi nih Bunda, 9 tahun jadi artis nih kemana-mana, nggak pernah ada problem dengan IO, nggak pernah ada problem dengan pihak acara. Iya. Dan ini baru kali ini ngerasain Evi harus nombok bayar mobil yang harusnya itu masih tanggung jawabnya IO. Gitu loh. Bukan masalah tiket itu udah clear sebenarnya karena kan jadi waktu itu Bunda di tanggal 3 aku kan nyanyi tanggal 3 malam tuh. Nah, harusnya perjanjian kan dari tanggal 2, 3 dan 4 itu mobil sama kita dong. Kan biasanya kalau offer kayak gitu kan Bunda. Nah, lewat di tanggal 4 itu berarti tanggal 5 itu udah tanggung jawabnya kami gitu loh. Nah sedangkan mobil ini ternyata kontraknya habis di jam 9 pagi di tanggal 4 dan sedangkan kami ini masih ada di hotel dan bangun jam 11 siang. Oke. Dan gak ada pemberitahuan ke kita bahwa itu mobil kontraknya cuma jam 9 pagi. Kan harus sampai tuntas kan, sampai Iya, artisnya ke bandara gitu lah. Iya benar. Gitu loh. Kayak kan udah ada perjanjian ada di Riders. Evi ada Riders dan masalah tiket ini kan berseliweran di Bunda bahwa katanya ini masalah tiket dan orang nggak tahu yang bikin aku marah puncak bikin Evi marah itu adalah masalah mobil. Bayangin aja Bunda, Evi hampir 1 jam menunggu di pinggir jalan. Manajer aku tuh nelpon IO, terus IO ngelempar lagi ke supir, tanya ke supirnya, supir bilang lagi tanya ke IO-nya. Nah akhirnya manajer aku datang ke mobil. Ini gimana ini? Kita nggak akan berangkat kalau mobil ini nggak dibayar. Lah kaget dong aku. Ini kita posisi lagi capek Bunda, bener-bener capek abis perform tadi malam, tiba-tiba ada kejadian seperti ini. Hah? Maksudnya mobil nggak bisa nganter kita ke Palopo gitu kan di tempat yang harusnya kita ke sana kan? Iya karena ini mobil udah selesai kontraknya di jam 9 pagi tadi. Lah gimana ceritanya? Ini kan perjanjiannya kan dari tanggal 2, 3 dan 4. Lewat dari tanggal 4 itu udah bukan tanggung jawabnya IO. Nah orang taunya ini masalah tiket, padahal tiket itu udah clear. Emang tiket sempat masalah juga? Iya, dan orang-orang banyak yang mempermasalahkan masalah tiket. Lah tiket itu gak ada masalah. Oh tadinya tapi masalah gak tiketnya? Itu yang dibuat yang tersebar di media itu adalah masalah tiket. Tiket padahal tiket aman. Aman, udah clear Bunda. Jadi di malam tanggal 3 itu Evi selesai perform. Itu aja aku masih perform nih. Nah manajer aku turun ketemu sama CEO ini. Mas jangan lupa ya, tiket, uang makan semuanya harus clear malam ini karena kita mau pesan tiket. Oke. Nah udah pulang. Jadi tiket pulang itu kan harusnya udah ada sebelum berangkat, udah ada tiket pergi sama pulang. Jadi ini ada nih ceritanya nih Bunda, biar aku ceritain kronologisnya seperti apa. Udah, manajer aku kan udah ngasih tahu ke ke IO ini bahwa tanggal 4 itu di hold ya. Kita pesen tiketnya di tanggal 5. Karena Evi itu mau
ketemu keluarga dulu. Aku mau ketemu bapak karena kan aku 3 tahun nggak pulang. Jadi sekalian ketemu bapak dan keluarga kan. Nah, habis itu udah tuh kita hold tuh di tanggal 4. Oke. Di masih tampil di atas panggung. Manajer aku ketemu lah CEO itu bahwa nanti jangan lupa semuanya di-clearin. Oke, di-okein tuh semua. Nah, terus ada pembahasan kemarin sama CEO sama manajer aku bahwa Mas kalau mau ambil mentahannya nggak apa-apa karena biasanya ada artis juga yang mau ambil mentahannya untuk beli tiket. Terus manajer aku bilang ya udah nggak apa-apa. Kalau emang bisa ya udah gitu. Tapi kalau Mas yang mau pesen ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi CEO-nya bilang nggak apa-apa, ambil aja mentahnya. Oke lah gitu kan, udah selesai clear. Berarti manajer aku minta dong uang tiket tersebut karena tiket pesawat di sana itu Bunda di Palopo ke Makassar itu penerbangan cuma sekali. Penerbangan cuma sekali, nggak seperti tiket pesawat yang lain. Nah ini lucu banget nih, sebenarnya itu nggak ada masalah tiket lagi, masalah mobil. Udah akhirnya malam itu si manajer aku bilang ke roadman aku, coba kamu cek tiket, ini ada nih bang jam segini. Terus si roadman aku ini bilang mau dipesan sekarang nggak? Jangan dulu, soalnya uang tiketnya belum masuk nih. Ini aku minta sama ibunya nggak ditransfer. Dan ternyata uang tiketnya Bunda tahu jam berapa ditransferin? Di jam 1 siang dan dikirimin bukti transfernya itu di jam 2 sore. Dan sedangkan tiket itu harusnya kita beli di pagi hari. Jadi lewat. Oke lah, manajer aku udah mau nggak mau kita ambil planning B. Planning B-nya adalah kita lewat darat, naik mobil. Nah, aku tuh belum ada kejadian nih, masih oke, clear tuh masalah tiket tuh nggak ada. Oke lah, mau gimana lagi, nggak apa-apa. Setelah pulang dari salah satu ketemu orang nih di jam 4 sore kalau nggak salah. Itu kita ada di Anjungan, hampir 1 jam kami menunggu di situ Bunda. Manajer aku tuh nelpon ke IO, dilempar lagi ke supir bilang tanya ke IO, datang aku sampai nanya ke aku, kok kita belum jalan-jalan, ini udah jam berapa loh, kita ngejar tiket pesawat ke Makassar karena kan udah gak ada tiket lagi kan, kita udah gak dapat tiket. Udah datanglah manajer aku, ini gimana, ini kita gak bisa berangkat, supirnya gak mau. Loh kenapa gak mau, ada apa? Ini kan masih tanggung jawab mereka loh. Aku bilang gak boleh. Dan ternyata ini tuh mobil paketan Bunda. Aku baru tahu ternyata ada mobil yang namanya paketan. Yang harusnya jam 9 pagi itu udah selesai kontrak mobil tersebut. Dan kita baru tahu di jam 4 sore tersebut. Akhirnya mau gak mau aku ngeluarin uang sendiri, uang pribadi untuk bayar mobil itu dan baru jalan. Dan aku baru bikin video itu setelah aku tahu masalah mobil itu. Bikin video dan aku marah-marah di TikTok. Lalu tanggapan dari pihak IO di Luwu Timur sendiri setelah melihat video itu apa? Dan mereka mau menyelesaikan masalah itu. Bilang buat apa, orang udah naik masalahnya. Tapi diganti gak? Enggak ada diganti Bunda. Nah menurut Bunda gimana tuh? Kita habis baru perform, masa jam 9 pagi kita harus ini gitu kan? Gimana sih gitu kan ya? Biasanya ya pokoknya selesai perform, besoknya pulang diantar ke bandara sampai gitu. Selesai. Ya. Nah kecuali lewat tanggal, baru itu tanggung jawabnya kita. Dan itu kan perjanjiannya di tanggal 2, 3, dan 4. Lewat di tanggal 5 berarti itu sudah tanggung jawabnya kita gitu loh. Dan CEO gak ngejelasin bahwa di tanggal 4 itu mobil hanya sampai jam 9 pagi. Nah andaikan mereka ngasih tahu ke kita akan prepare untuk siap-siap. Iya. Buat apa coba kita tinggal diam di situ? Gitu loh. Tapi masalah ini sekarang gimana? Udah selesai atau masih akhirnya mereka nggak terima atau gimana? Ya mereka nggak terima, intinya sih mungkin ya aku nggak tahu ya mereka nggak terima atau aku udah nggak tahu. Intinya banyak orang di luar sana nggak mengerti dan nggak tahu masalah yang sebenarnya. Sampai aku tuh marah, sampai aku bener-bener emosi karena satu kita udah capek Bunda, kita mau istirahat. Terus yang sampai akhirnya CEO ini bikin klarifikasi Bunda. Apa tuh? Jadi biar orang tahu juga nih, IO ini kenapa bisa berani ngeklarifikasi bahwa yang salah ini adalah tim kami. Ada salah satu tim aku, roadman, mantan roadman lah sekarang, yang ngomong ke
IO tersebut bahwa tim kami nih yang salah. Sampai direkam tuh video suaranya si roadman aku ini. Dia nelpon ke IO kan, ditelepon sama IO. Suara selama hampir 8 menit itu direkam suaranya si roadman aku dan benar-benar ngejelasin bahwa tim aku nih yang salah nih. Padahal dia nggak tahu apa-apa. Dia nggak tahu masalah yang sebenarnya. Dia nggak tahu soal masalah tiket, uang apa segala macam. Tapi ikut komentar. Ikut komentar dan seharusnya sebagai roadman dia nggak boleh ngomong kayak gitu ke IO yang istilahnya ini masalah internal kita loh. Dan andai kata nih Bunda, apa yang disampaikan ke IO ini adalah benar, saya akan berani meminta maaf. Apa yang dia sampaikan ke IO itu, apa yang dia laporkan ke IO itu benar, saya akan berani meminta maaf. Tapi apa yang dia sampaikan ke IO itu tuh nggak benar. Dan sampai aku panggil dong ke mobil itu perjalanan ke Makassar Bunda. Kita dikirim videonya kan sama CEO-nya. Karena CEO-nya bilang kamu harus klarifikasi atau enggak aku naikin nih gitu loh. Panggil lah si roadman aku ini. Ini apa? Sejahat itu kamu Kak ke kami, apa salah kami? Apa yang dia bilang Bunda? Itu bukan suara saya. Itu diedit. Roadman aku nggak mengakui apa yang dia dengar rekaman itu selama 8 menit itu. Dia mengaku bahwa itu bukan suara dia dan itu diedit. Apa yang diedit Kak? Ini suara kamu loh. Sejahat itu kamu sama saya dan suami saya, aku bilang. Andaikan apa yang kamu sampaikan ke pihak sana adalah yang betul, saya berani meminta maaf di depan mereka. Tapi ini gak ada satupun yang kamu bilang itu benar. Dia sampai ngomong Bunda itu 8 menit sampai ngomong nih roadman aku nih, mantan roadman aku nih, jahatnya luar biasa. Dia bilang katanya aku tuh mengharap kunci mobil, dikasih kunci mobil. Jadi aku tuh mengunjungi salah satu orang yang support banget Evi pada waktu itu. Ya apa salahnya Bunda ya kita datang mengucapkan banyak terima kasih kan. Pada di tanggal itu, di tanggal 4. Dia ngomong ke IO itu bahwa itu suaminya Evi sama si Evi ngarep dikasih kunci mobil. Ya Allah, di mana aku ngomong kayak gitu kayak aku bilang, di mana? Terus pas ketika kami tanya, itu yang ngomong. Lah, berarti bukan kami dong yang ngomong kayak gitu. Berarti siapa yang ngomong? Memang dulu Bunda 9 tahun yang lalu pas zaman kompetisi ada salah satu orang yang support banget Evi. Ini dari omongan juga semua. Katanya kalau Evi ketemu sama orang tersebut, Evi dikasih kunci mobil. Itu 9 tahun yang lalu yang kami cerita. Bukan pada hari itu yang bilang hari ini kita mau dikasih kunci mobil. Gak ada, lillahi ta'ala kami gak pernah ngomong kayak gitu. Dan terus ketika kami tanya dan kami interogasi si mantan roadman aku ini, intinya dia bukan ngedengar dari mulut kami, dengar dari orang juga bahwa si Evi itu pengen dikasih kunci mobil. Sampai aku bilang nangis, aku di jalan aku bilang jahat banget sumpah. Kok bisa-bisanya kamu sebagai road manager yang harusnya menjaga artisnya, yang istilahnya sesuatu hal yang ada di dalam internet itu nggak boleh sampai keluar. Kalaupun oke, udah kebablasan kamu ngomong kayak gitu, andaikan itu benar yang apa kamu bilang, saya berani meminta maaf kalau itu memang benar. Tapi itu nggak benar yang kamu bilang. Sampai aku tuh kasihan sama suami aku dicaci maki orang-orang. Aku tuh sedih Bunda. Sedihnya kenapa? Suamiku dicaci maki. Dicaci maki. Oke, kalau aku yang dibully nggak ada masalah gitu. Aku udah biasa dibully. Aku udah biasa sampai keluarga besar aku yang ada di Masamba turun tangan. Karena orang-orang ini tuh udah membuli Evi secara brutal dan sampai mengungkit masalah SMS. Aku bilang aku dulu waktu kompetisi gak memaksa kalian untuk mendukung Evi. Evi tuh selalu meminta dengan ikhlas. Bukan karena kasihan tapi karena kualitas saya. Banyak orang di luar sana itu hanya lihat sepotongan video bahwa masalah tiket ini sebenarnya udah clear. Nggak ada permasalahan masalah tiket, itu udah clear. Masalah yang sebenarnya adalah mobil. Sampai keluarga aku turun tangan Bunda. Aku kasihan. Pas kejadian keluarga aku nelpon pada nangis. Sedih karena orang-orang ngebully Evi itu benar-benar jahat. Jadi ini efeknya jadi kemana-mana ya. Ya. Dan mereka nggak tahu permasalahannya sebenarnya. Andai kan
posisi mereka itu ada di aku gitu loh. Apa yang akan kalian lakukan? Hampir setengah 1 jam kami menunggu. Kami udah mempermasalahkan masalah tiket. Udah, karena kami merasa ada planning B. Ternyata mobil yang harusnya mengantar kami sampai tujuan itu bermasalah. Dan kami mau gak mau harus nombok. Kami gak permasalahan tiket, Bunda. Terus ada yang ngomong bahwa kami udah disiapin tiket di tanggal 4. Kalau memang itu ada tiket, kenapa di malam tanggal Evi habis nyanyi gak dikirimin booking tiketnya biar kami prepare? Gak ada, Bunda. Iya. Gimana Mbak Evi sendiri mungkin menanggapi dengan netizen yang memang mungkin kadang-kadang nggak tahu ceritanya tapi nulis, karena kan mereka juga ini nggak ketahuan orangnya gitu. Bagaimana Mbak Evi sendiri untuk mengatasi untuk tidak terlalu terganggu dengan omongan-omongan mereka? Aku cuman bisa sabar dan ikhlas, Bunda. Aku cuman bilang, di dunia aku dizolimi sama kalian, di akhirat kita akan bertanggungjawabkan itu semua. Aku bilang seperti itu. Dan hikmah di balik kejadian ini, Bunda, adalah saya bisa tahu orang kepercayaan aku, maksudnya nggak percaya banget juga sih, maksudnya tim aku sendiri gitu loh, jahat sama aku. Terus kedua, orang-orang yang aku kenal di kampung, teman satu profesi Evi nyanyi dulu, aku bisa lihat mana yang baik sama Evi, mana yang gak baik sama Evi. Itu muncul semua di situ. Dan benar-benar, ternyata ini teman-teman aku yang mana yang baik, mana yang gak baik. Dan hikmahnya ya itu tadi, aku bisa tahu bahwa roadman yang selama ini kami selalu anggap udah seperti saudara sendiri, ternyata orang bermasalah, Bunda. Jadi anak-anak dia itu nggak ada lagi yang mau pakai orang ini nih, si roadman ini. Hanya kami yang pengen pakai, karena ya kita pengen nolong gitu loh. Sampai dia nge-WA suami saya, si roadman ini yang aku bikin kecewa itu adalah si roadman ini nih, nge-WA suami saya. Iya, orang terdekat. Dia nge-WA suami saya bilang, Bang, ada kerjaan gak Bang? Berapapun kamu gaji saya gak apa-apa. Ngomonglah suami saya ke saya, ini yang si ini minta kerjaan gimana? Ya kasih aja, gak apa-apa, kalau kita ada rezeki ya kita panggil gitu loh. Dan ternyata setelah kejadian kemarin, Bunda, banyak teman-teman Evi, satu alumni sama Evi, manajer pada menelpon ke suami saya, kenapa lu pakai itu orang, kami sudah memperingati kamu dari kemarin. Karena aku sama suamiku itu gak pernah berpikir jahat gitu loh, Bunda. Kita gak mau nyari tahu apa sih masalah orang ini. Sampai akhirnya terjadi masalah ini, ternyata jahat gitu loh. Andaikan apa yang disampaikan ke IO itu benar, kami berani meminta maaf. Tapi apa yang dia sampaikan semua yang direkam CEO tersebut itu nggak benar. Ya semoga dengan ini kan pasti banyak hikmahnya ya ke depan ya. Semoga juga jadi lebih aware dengan hal-hal yang kayak gini. Maksudnya kan kemarin itu sampaikan banyak yang bilang bahwa saya membuat malu mereka di sana, warga di sana. Padahal niat aku itu bukan ke pihak sana, tapi pihak IO-nya doang. Gitu loh. Kenapa setelah kejadian ini baru mau memperbaiki? Kenapa setelah sebelum kejadian ini, sebelum saya marah, sebelum saya benar-benar speak up, kamu gak ngasih solusi ke manajer aku. Malah dilempar, Bunda, hampir 1 jam itu dilempar. Coba tanya supir, coba tanya ini. Andaikan pada waktu sebelum kejadian dia ngasih solusi, atau ada bahasa, ya udah Bang, kita bayar setengah-setengah atau apalah, gak akan ada kejadian seperti ini. Dan orang taunya masalah tiket, padahal masalah yang sebenarnya adalah masalah mobil. Tiket itu udah gak ada masalah, clear semuanya. Semoga udah dengar Mbak Evi ngomong nih, mudah-mudahan bisa lebih terang ya, bisa orang lebih mengerti ya. Ya, apapun yang saya jelaskan, Bunda, kalau Rema udah benci. Jadi kadang-kadang kita mau jelasin segimanapun itu, yang benci tetap benci. Benci. Yang suka tetap suka. Jadi kita mendingan menyenangin aja. Maksudnya jangan pedulikan yang nggak suka, ya kita tetap berjalan dengan diri kita aja gitu. Ikhlas aja. Iya. Ikhlas. Terakhir Mbak Evi, apa harapan seorang Evi Masamba buat hidupnya ke depan yang belum tersampaikan? Bisa menjadi lebih baik lagi. Tentunya
memberikan karya-karya yang terbaik buat yang support Evi, yang masih sayang sama Evi. Tentunya mau ngebahagiain anak-anak aku, keluarga Evi, kedua orang tua Evi, dan yang belum tercapai insya Allah bisa aku capai semua nanti. Amin. Semoga tercapai Amin, doa-doanya insyaallah. dan pokoknya jangan dengar yang aneh-aneh. Udah yang penting jalanin hidup dengan suami dan Amin, anak-anak amin, tercinta. insyaallah. Kasih Pokoknya Bunda. sukses terus buat Amin, siap. Mbak Evi ya. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe.